Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam. Kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Horor Rahayu. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like video ini. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Dan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Rahayu tumbuh dalam keluarga yang dipenuhi misteri dan tragedi. Ayahnya, seorang dukun yang dikenal memiliki kemampuan hebat, tewas dalam tragedi pembantaian dukun tahun 1998. Ibunya, Nuning, memilih untuk mengasingkan diri bersama Rahayu ke kota lain demi menghindari stigma masyarakat. Sejak kecil, Rahayu telah mengalami kejadian-kejadian mistis yang tidak dapat dijelaskan, terutama saat ia mulai menginjak usia dewasa. Namun, Rahayu selalu berusaha untuk hidup normal. Ia mendekatkan diri kepada Tuhan, berharap pengalaman mistisnya mereda. Namun, dalam setiap doa, dalam setiap sujudnya, ia selalu merasa ada yang mengawasi. Sesosok makhluk tak kasat mata yang entah baik atau jahat selalu berada di belakangnya. Sepeninggal ayahnya, warisan satu-satunya yang mereka miliki adalah sebuah ruko tua di kampung halaman. Demi bertahan hidup, Rahayu dan ibunya kembali ke kampung tersebut. Mereka menjalani hidup sederhana. Rahayu bekerja di sebuah toko busana, sementara ibunya berjualan bunga di pasar. Namun, kembalinya mereka tidak disambut dengan tangan terbuka. Masyarakat masih ingat siapa ayahnya. Desas-desus pun mulai beredar, terutama saat dagangan mereka laris. Tuduhan tentang penglaris dan ilmu hitam mulai bermunculan. Di tengah cobaan itu, Rahayu bertemu dengan Ratman, seorang pengantar barang yang selalu membantunya. Ratman tertarik pada Rahayu, meski gadis itu cenderung menutup diri. Sementara itu, Pak De Sentot, saudara ayahnya, tiba-tiba muncul dan menawarkan bantuan. Namun, Rahayu tahu ada niat tersembunyi di balik sikap baik pamannya itu. Ia ingin menjual ruko mereka dengan alasan menghindari fitnah. Di tengah kekalutannya, Rahayu menemukan sebuah tongkat ular di rumah Mbah Surwo, seorang tetua kampung yang dulu bersahabat dengan ayahnya. Tongkat itu mengingatkannya pada sesuatu yang pernah ia lihat di masa kecil. Mbah Surwo memperingatkannya bahwa tongkat itu adalah peninggalan ayahnya dan mengandung kekuatan yang berbahaya. Dalam upayanya mencari ketenangan, Rahayu mulai sering beribadah di musola yang ternyata dulunya adalah rumah ayahnya. Namun, semakin sering ia berada di sana, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi. Ia mendengar bisikan, melihat bayangan, dan bahkan merasa ada sosok yang ikut sholat di belakangnya. Hingga suatu malam, ia kerasukan. Ratman yang menyaksikan kejadian itu berusaha membantu. Ia memiliki sedikit pengetahuan tentang ilmu hikmah dan berusaha mengusir gangguan tersebut. Namun, makhluk itu terlalu kuat. Di sisi lain, Ibu Riri, salah satu warga yang paling membenci keluarga Rahayu, mengalami gangguan serupa. Ia mulai menyebarkan tuduhan bahwa semua masalah yang terjadi di kampung itu adalah akibat keberadaan Rahayu dan ibunya. Situasi semakin memanas hingga Mbah Surwo menyarankan satu jalan keluar, sumpah pocong. Nuning, dengan penuh keberanian, menjalani sumpah tersebut demi membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Namun, sesuatu yang lebih besar justru terungkap. Pengobatan yang dulu dilakukan ayah Rahayu ternyata tidak selalu membawa kebaikan. Beberapa pasiennya terikat perjanjian dengan makhluk gaib, dan sekarang mereka menuntut balas. Perubahan mulai terlihat dalam diri Rahayu. Ia semakin sering mengalami kehilangan kesadaran, seolah ada sesuatu yang mengendalikan dirinya. Pak De Sentot, yang awalnya hanya peduli dengan warisan, kini mulai khawatir. Ia membawa seorang santri untuk membantu Rahayu melawan gangguan tersebut. Namun, kebenaran yang lebih mengejutkan terungkap. Mbah Surwo ternyata memiliki keterlibatan dalam semua kejadian ini.
Ia tahu lebih banyak dari yang ia katakan dan akhirnya mengaku bahwa ayah Rahayu sebenarnya telah melakukan perjanjian dengan jin yang kini menuntut haknya melalui Rahayu. Konfrontasi terjadi. Mbah Surwo berusaha memanfaatkan situasi untuk mengendalikan kekuatan yang ada dalam tubuh Rahayu, tetapi Rahayu melawan. Dengan bimbingan Pak Desentot dan santrinya, serta kekuatan doa yang semakin kuat, Rahayu akhirnya mampu mengendalikan dirinya. Rahayu harus menghadapi iblis yang selama ini bersembunyi dalam dirinya. Ia berada di ambang batas antara menjadi alat kekuatan gelap atau menghancurkan warisan ayahnya selamanya. Dalam pertarungan batin yang menyakitkan, ia akhirnya memilih untuk melepaskan semua ikatan dengan dunia mistis itu. Ibu Ajeng, seorang wanita tua yang dikenal memiliki ilmu keagamaan yang kuat, membantu Rahayu menutup pintu-pintu gaib yang selama ini terbuka dalam hidupnya. Namun, semua itu memiliki harga. Ibu Ajeng mengorbankan dirinya untuk memastikan jin itu tidak akan kembali lagi. Setelah pertarungan panjang, Rahayu berhasil mengendalikan kekuatannya. Ia tidak lagi dihantui oleh makhluk tak kasat mata, meskipun bekas-bekas luka masa lalu masih terasa. Kampung itu kembali tenang, meski masih menyisakan cerita yang akan selalu diingat oleh penduduknya. Rahayu belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah terletak pada ilmu yang diwarisi, tetapi pada pilihan yang dibuatnya. Ia memilih untuk berjalan di jalan yang benar, meninggalkan bayang-bayang ayahnya, dan memulai kehidupan yang baru. Pesan moral yang tersirat dalam kisah ini adalah bahwa niat baik saja tidak cukup jika cara yang digunakan salah. Warisan leluhur bisa menjadi berkah atau kutukan, tergantung bagaimana seseorang memilih untuk menggunakannya. Dan yang terpenting, tempat ibadah seharusnya menjadi tempat perlindungan, bukan tempat ketakutan.